Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Guys, pernah nggak kalian saat membaca sebuah teks, kalian menemukan tulisan yang dicetak miring? Kenapa ya? Di video kali ini guys, Kak Dede akan membahas mengenai penggunaan huruf miring. Nah, huruf miring ini digunakan untuk apa saja sih? Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contoh guys, nah ini huruf miring yang digunakan untuk menuliskan judul buku. Contoh yang pertama nih. Saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, di sini ada judul buku yaitu Salah Asuhan. Penulisannya dalam tulisan itu harus dicetak miring, guys. Berikutnya, nama majalah. Contoh, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Nah, di sini ada nama majalah. Nama majalahnya adalah Pujangga Baru, dicetak miring juga, guys. Contoh nama majalah yang lainnya, adikku sedang membaca majalah Bobo. Nah, Bobo penulisannya dicetak miring juga karena nama majalah. Oke, berikutnya, nama surat kabar. Surat kabar itu ini guys, koran yang dikutip dalam tulisan. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Nah, Cakrawala di sini adalah nama surat kabar, maka penulisannya dicetak miring. Saya mendapatkan informasi tersebut dari surat kabar Kompas atau dari koran Kompas. Nah, penulisan Kompas juga dicetak miring karena nama surat kabar. Berikutnya, ini menuliskan judul yang ditulis di dalam daftar pustaka. Daftar pustaka itu adanya di buku non-fiksi bagian akhir, guys. Contoh, Pusat Bahasa 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi keempat, cetakan kedua, Jakarta Gramedia, Pustaka Utama. Nah, ini maksudnya gini, guys. Pusat Bahasa ini adalah penulis yang menuliskan buku berjudul Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Nah, diterbitkan tahun 2001. Untuk judul bukunya di dalam daftar pustaka penulisannya dicetak miring. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, penulisannya dicetak miring. Nah, itu penggunaan huruf miring yang pertama, guys. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata ataupun kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Kelompok kata dalam kalimat di sini maksudnya frasa, guys. Contoh, nah ini contoh yang pertama, mengkhususkan atau menegaskan kata atau huruf, guys. Huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, kata abad yang akan dikhususkan dalam tulisan tersebut, maka penulisannya bisa dicetak miring. Begitupun dengan ketika kita mengkhususkan atau menegaskan huruf dalam sebuah kata, guys. Huruf terakhir kata abad, nah maka penulisan huruf terakhirnya bisa dicetak miring dengan tujuan untuk mengkhususkan atau menegaskan. Oke, berikutnya contoh huruf miring yang digunakan dalam bagian kata, guys. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Nah, di sini menegaskan atau menekankan bahwa si pelaku ini tidak diantar, tetapi mengantar. Jadi bentuk pasif dan bentuk aktifnya yang di-highlight atau ditegaskan, guys. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Artinya si pelaku ini mengantar, bukan orang yang diantar, guys. Oke, di sini penulisan bagian katanya yaitu awalan di dan juga meng ini dicetak miring. Berikutnya contoh yang ketiga, ini kata ya. Kalau di contoh yang ketiga itu yang dicetak miringnya kata, sama dengan yang di contoh pertama, guys, kata abad. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Nah,
Di kalimat ini yang dikhususkan atau ditegaskan adalah kata tidaknya, menekankan bahwa tidak ada pemakaian atau pembahasan pemakaian tanda baca dalam bab ini. Tidaknya dicetak miring. Berikutnya yang terakhir, contoh penggunaan huruf miring dalam kelompok kata atau frasa, guys. Contoh, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Oke, nah ini contoh penggunaan huruf miring dalam gabungan kata atau kelompok kata, atau disebut juga dengan frasa, guys. Lepas tangan bisa dicetak miring. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Jadi ketika dalam tulisan ada penulisan kata berasal dari selain bahasa Indonesia, maka penulisannya harus dicetak miring, guys. Contoh, nah ini contoh yang pertama, kata yang diambil dari bahasa daerah, yaitu bahasa Aceh. Upacara pesijuk tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Nah, di sini ada kata pesijuk. Ini berasal dari bahasa Aceh. Dalam tulisan berbahasa Indonesia, maka penulisan bahasa daerah ini harus dicetak miring. Contoh yang kedua, nah ini berasal dari bahasa asing, guys. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Garcinia mangostana penulisannya dicetak miring karena bukan bahasa Indonesia, guys, diambil dari bahasa asing. Contoh yang ketiga, nah ini ada ungkapan diambil dari bahasa asing juga, guys. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika karena kata ini atau ungkapan ini diambil dari bahasa asing, maka penulisannya juga harus dicetak miring. Itu penjelasan mengenai penggunaan huruf miring. Gimana, guys, dengan penjelasannya? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa, guys, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menyimak video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa, guys, tekan subscribe-nya, juga loncengnya. Jangan lupa juga share ke teman kalian sebanyak-banyaknya biar mereka pun bisa mengambil manfaat dari video pembelajaran ini. Oke, sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.